Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang tanda baca dalam bahasa Arab. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Mu'allim Ahmad Fauzan Ilmi MPD pada mata kuliah Qawaid Imla. Kita di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfi Umami, Fatimah Zahra, Maya Madina, Mutmainnah, Wardah, dan Winda Zuraida. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Silakan disimak ya teman-teman. Pengertian tanda baca dalam bahasa Arab. Menurut Profesor Dr. D.P. Tompo Bolon, definisi tanda baca adalah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek berbahasa lisan yang bukan suara bahasa. Tanda baca atau punktuasi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah alamatu al-tarkem. Pengertian punktuasi bahasa Arab adalah sebuah lambang atau simbol khusus yang ada dalam tulisan guna menunjukkan waktu untuk berhenti, waktu untuk melanjutkan dan memulai bacaan, serta memunculkan intonasi bunyi dari bacaan tersebut, sehingga tujuan-tujuan dalam percakapan itu dapat kita ketahui ketika kita membaca. Macam-macam tanda baca. Yang pertama, tanda baca al-fasilatu. Tanda baca ini menggunakan lambang koma. Biasanya tanda koma ini banyak terdapat atau diletakkan di antara kalimat-kalimat yang dianggap masih berkaitan makna. Contohnya seperti yang ada di makalah. Lalu biasa juga diletakkan di antara kata-kata yang berguna untuk menjelaskan macam atau bagian. Contohnya yanqasimu al-kalamu ila thalathati aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Itu menjelaskan bagian. Lalu biasanya juga diletakkan di antara dua kalimat yang terikat dalam makna lafaz. Kalimat kedua berisi penjelasan sifat atau keadaan atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya taqaitu bisoddiqi Muhammadin wa huwa yabtasimu. Nah, itu menjelaskan sifat Muhammad tersenyum. Lalu biasanya juga tanda baca ini diletakkan setelah kata panggil. Contohnya, ya Abdullah, ta'lam bil jiddi wal ijtihad. Nah, yang kelima, tanda baca alamatu al-istifhami. Tanda baca ini memiliki lambang tanda tanya, biasanya untuk pertanyaan. Contoh, hal anti bi khair, tanda tanya. Yang keenam, tanda kalau udah habis wadah ajibi. Memiliki lambang tanda seru. Contohnya tanda seru. Yang ketujuh, tanda baca al-qausani. Tanda baca ini memiliki lambang kurung. Contohnya Makkah
buka kurung, syarafahallah, tutup kurung, mahwa afidatil muslimin. Yang kedelapan, tanda petik 2 di atas. Misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu asy-syahiha. Yang ketiga, tanda baca al-nuqtatu. Jam 13.02. Tanda baca ini menggunakan lambang titik. Nah, biasanya titik ini diletakkan di akhir kalimat yang maknanya tuh udah jelas dan lengkap. Kalimat yang diakhiri dengan tanda baca titik terbebas dari kalimat sesudahnya dari segi makna dan i'rab. Contohnya bisa teman-teman lihat di pada lalu yang keempat, tanda baca al-nuqtatani. Tanda baca ini memiliki lambang titik 2. Biasanya terletak setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya nama titik 2 percakapan. Contoh Hasan titik 2 ya Ismail man hiya. Biasanya juga terletak di akhir suatu pernyataan lengkap bila atau menguraikan unsur-unsurnya. Contohnya ajza'ul jumlah ya ismun wa fi'lun wa harfun. Biasanya juga terletak di akhir suatu pernyataan untuk menjelaskan kalimat sebelum tanda tersebut. Contohnya al-manhaj huwa at-tariqu al-wadihah wal khittatu al-mursumah. Terus biasanya diletakkan di akhir kalimat untuk menjelaskan kaidah atau hukum dan lain-lain. Contohnya bisa teman-teman lihat di makalah. Yang kedua, tanda baca al-fasilatu al-manqutatu. Al-fasilatu al-manqutatu itu adalah sebuah tanda baca yang menggunakan lambang koma titik. Biasanya tanda ini digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang panjang dan kalimat tersebut termasuk dalam paragraf yang sama. Contohnya bisa dilihat di makalah. Lalu tanda baca ini juga diletakkan di antara kalimat-kalimat. Salah satu dari kalimat tersebut adalah penyebab dari kejadian yang terdapat di kalimat lain. Contohnya ya bisa dilihat teman-teman di makalah. Lalu biasa juga tanda baca ini diletakkan sebelum kalimat penjelas. Contohnya qala Allah Ta'ala walakinna aktsarin nasu la ya'lamuna. Tanda baca koma titik lalu kalimat penjelas ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Nah, lalu nomor 9, tanda baca al-syattatu. Tanda baca al-syattatu ini memiliki lambang yang dalam bahasa Indonesia adalah lambang strip. Dia diletakkan pada angka dan penjelas angka tersebut ditulisnya di awal garis. Contohnya sebagai berikut. Awalan al-ahwalu as-siyasah. Awalan tanda strip al-ahwalu as-siyasah. Thaniyan strip al-hayat al-ijtimaiyah. Thaniyan strip al-hayat al-ijtimaiyah. Thalithan strip al-hayat al-iqtisadiyah, dan seterusnya. Tanda strip di sini dalam bahasa Arabnya adalah al-syattatu. Ia diletakkan pula pada kalimat panjang, dan dalam kalimat yang panjang tersebut terdapat bagian kalimat yang membantu menjelaskan kalimat sebelumnya. Ia juga diletakkan pada kalimat percakapan
sebagai pemisah antara percakapan dua orang dalam percakapan tersebut. 10. Tanda baca Al-Qausani Al-Aziziyani. Tanda baca Al-Qausani Al-Aziziyani ini memiliki lambang tanda kurung, yang mana contoh penulisannya bisa dilihat di makalah yang telah kami bagikan. Nomor 11. Tanda baca Al-Khattatu Al-Ma'ilu. Tanda baca Al-Khattatu Al-Ma'ilu ini memiliki lambang yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah garis miring. 12. Tanda baca Al-Alamatu Al-Hadfi. Tanda baca Al-Alamatu Al-Hadfi ini memiliki lambang titik, 3 titik. 13. Tanda baca Al-Alamatu Al-Istifhami Al-Inkari. Tanda baca Al-Alamatu Al-Istifhami Al-Inkari ini memiliki lambang tanda tanya sekaligus terasi. Selanjutnya, ketika menulis sebuah kalimat, Ya, makan aja. dan membiasakan diri menggunakannya dengan benar. Begitu pula saat membacanya. Tanda baca meliputi tanda koma. Pembaca harus berhenti sebentar untuk membedakan atau memisahkan satu kalimat dengan kalimat lainnya atau satu kata dengan kata lainnya. Nah, tanda baca koma juga digunakan sebagai pemisah antar kata atau antar kalimat, dan juga memisahkan bagian-bagian dan untuk menunjukkan jawaban. Selanjutnya, tanda baca koma dengan titik. Dalam tanda baca ini, pembaca berhenti agak lama dari tanda baca koma. Tanda baca ini dimasukkan untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara dua susunan kalimat atau lebih. Yang ketiga, tanda baca titik diletakkan di susunan kalimat yang telah sempurna, tidak menunjukkan keheranan atau takjub dan tidak menunjuk pertanyaan. Selanjutnya, tanda baca 2 titik dalam bentuk vertikal. Tanda baca 2 titik diletakkan setelah kalimat-kalimat yang bermakna bertanya, meriwayatkan, menjawab dan berkata. Di antara kalimat yang menunjuk pembagian atau umum dan khusus, sebelum kalimat yang menunjukkan definisi atau penjelas, dan sebelum contoh yang berfungsi menjelaskan kaidah kalimat sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima, tanda tanya. Tanda baca ini kita pastinya sudah tahu semua, pasti diletakkan di akhir kalimat yang digunakan untuk bertanya. Yang keenam, tanda seru. Tanda seru digunakan dalam kalimat menunjukkan keheranan atau takjub, dalam kalimat yang berisikan tentang doa atau ungkapan mencela, dan terkadang tanda seru ini juga berkumpul menjadi satu dengan tanda tanya. Selanjutnya, yang ketujuh, tanda kurung. Tanda ini terkadang diganti dengan tanda garis untuk mengapit suatu kalimat. Tanda kurung digunakan di tengah kalimat untuk menandai sebuah kalimat yang bukan pokok. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, tanda petik 2 di atas. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang dinukil tidak secara utuh, biasanya berupa ayat, hadis, perkataan, dan sejenisnya. Bisa dilihat di makalah, ada contohnya. Ketiga, pentingnya tanda baca. Kata-kata yang menyusun sebuah kalimat semakin bermakna ketika dalam kalimat tersebut tertulis tanda baca di antara mereka. Tanda baca yang memiliki kegunaan khusus dalam suatu penulisan adalah hal yang penting yang tidak boleh diabaikan pada saat seseorang sedang menulis. Suatu kalimat akan semakin jelas ketika ada tanda baca, seperti dalam kalimat "kamu Budi". Akan sangat ambigu bagi pembacanya, makanya untuk menghilangkan ambiguitas ini, maka "kamu Budi" ditambahkan tanda baca tanda tanya, maka itu dimaksudkan untuk bertanya.
Sedangkan pada kalimat kamu mendih pakai tanda seru, berarti kalimat itu mengandung pernyataan. Kedua kalimat ini sama, tetapi berbeda maknanya karena ada perbedaan dalam tanda baca. Begitupun dengan bahasa Arab. Tanda baca juga digunakan dalam penulisan karya tulis di kalangan mereka. Para penulis di kawasan Arab menggunakan tanda baca untuk tujuan-tujuan tertentu, agar para pembaca dapat memahami tulisan mereka. Penggunaan tanda baca dalam karya tulis berbahasa Arab sangat beragam. Hal tersebut dimungkinkan karena bahasa Arab digunakan secara luas di kawasan Arab, yang mana kawasan Arab itu sendiri terdiri dari beberapa negara di dalamnya. Tentunya, masing-masing negara tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam penggunaan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara suatu negara Arab dengan negara lainnya dalam hal penggunaan tanda baca pada tulisan mereka. Namun, perbedaan tersebut tidak mempersulit pembaca untuk dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulisnya. Baiklah, saya Winda Zuraida akan memberikan kesimpulan dari makalah. Yang pertama tentang pengertian tanda baca. Pengertian tanda baca dalam bahasa terdapat bahasa lisan dan bahasa tulisan. Untuk bahasa lisan, setiap arti dan pengertian sangat tergantung dari penuturnya. Sedangkan untuk bahasa tulisan, agar dapat dipahami oleh orang lain selain dari penulisnya sendiri, maka dibutuhkan tanda-tanda yang dapat digunakan untuk bisa memahami isi dan maksud bacaan tersebut. Tanda baca ini disebut juga dengan punktuasi. Kemudian, macam-macam dan fungsi tanda baca. Yang pertama, tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk membedakan atau memisahkan satu kata dengan kata lain atau satu kalimat dengan kalimat lain. Yang kedua, tanda baca koma dengan titik atau biasanya disebut titik koma. Tanda baca ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara dua susunan kalimat atau lebih. Yang ketiga, tanda baca titik. Tanda baca ini diletakkan di akhir susunan kalimat yang telah sempurna. Yang keempat, tanda baca dua titik atau titik dua. Tanda baca dua titik ini diletakkan setelah kalimat-kalimat yang bermakna bertanya, meriwayatkan, menjawab, dan berkata. Yang kelima, tanda tanya. Tanda tanya ini diletakkan di akhir kalimat yang digunakan untuk bertanya. Yang keenam, tanda seru. Tanda seru ini digunakan pada kalimat sempurna untuk memerintah. Yang ketujuh, tanda kurung. Digunakan di tengah kalimat atau menandai sebuah kalimat yang bukan pokok. Yang kedelapan, tanda petik dua di atas. Digunakan untuk menandai kalimat yang dinukil tidak secara utuh, biasanya berupa ayat, hadis, perkataan, dan sejenisnya. Yang kesembilan, tanda seru. Biasanya tanda baca ini digunakan untuk yang pertama, untuk penjelas angka, kemudian untuk membantu menjelaskan kalimat sebelumnya. Yang ke-10 yaitu tanda baca kurung. Tanda baca kurung yang digunakan untuk ayat Al-Quran. Biasanya ini dituliskan pada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Yang ke-11 tentang tanda baca miring, garis miring. Tanda baca ini biasanya digunakan yang pertama untuk pemisah antara nomor juz atau nomor halaman. Yang kedua untuk memisahkan kata bab dengan nomor babnya. Yang ketiga untuk memisahkan antara nomor urut surat dan nomor ayat Al-Quran. Yang keempat sebagai tanda pemisah antara tanggal Hijriyah dan tanggal Masehi. Yang ke-12 yaitu tanda baca titik-titik-titik. Tanda baca ini lazimnya digunakan untuk menunjukkan ada sebagian kalimat yang dihilangkan secara sengaja oleh penulis. Yang ketiga, tanda baca tanda tanya yang digabung dengan tanda seru. Tanda baca ini lazimnya digunakan untuk pertanyaan yang mencengangkan yang dikemas dalam bentuk kalimat tanya. Di dalam pertanyaan tersebut ditaruh kata
Jadi, tanda baca dalam bahasa Arab memiliki kegunaan khusus dalam suatu penulisan. Maka, tanda baca merupakan hal yang terpenting yang tidak boleh diabaikan pada saat seseorang sedang menulis. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu tadi presentasi dari kita. Salah hilap mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Hah? Apa tuh deh? Ulangi lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.